Oke, halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di Ardi Kismawan Creation Channel. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial untuk menjawab pertanyaan dari para viewer yang ada di YouTube, gitu ya teman-teman ya, mengenai gimana sih cara instalasi dan juga setting Asus Smart Gesture-nya untuk di laptop yang keyboardnya nggak ada gesturnya. Ini kayak punya saya, ini awalnya nggak ada gesturnya teman-teman ya. Ini di sini nggak ada gesturnya. Bisa dilihat kalau saya buka menu, kemudian seharusnya ini bisa di scroll ya, pakai dua jari gestur gitu ya, dua jari. Ini nggak bisa, udah nggak bisa gitu ya. Jadi untuk membuat tutorial ini saya akhirnya menguninstall Asus Smart Gesture saya. Oke, ini kita close dulu. Oke, termasuk klik kanan nggak bisa ya, biasanya dengan dua sentuhan ini bisa klik kanan, ini udah nggak bisa juga. Oke, di sini saya untuk awalnya saya bantuan mouse dulu ya biar cepat, karena klik kanan di touchpad saya ini agak error ya teman-teman, jadi susah. Ini saya exit dulu biar lebih ringan. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan mulai dari instalasinya. Teman-teman nanti bisa mendapatkan aplikasi Asus Smart Gesture ini, mungkin saya nanti akan kasih link di kolom deskripsi. Caranya kita tinggal download, kemudian kalau sudah di download, oke, kita bisa install. Kemudian kita buka, kemudian kita install. Ya, di sini pasti ada setup. Kita akan install setup. Oke, kemudian kita pilih next, kemudian everyone aja, ya next. Kita nextin aja, kemudian next, dan dia akan menginstal ya teman-teman. Oke, kita pilih yes. Oke, kalau sudah maka akan muncul installation complete. Kita klik close. Kemudian di sini membutuhkan untuk restart ya, karena ini berkaitan sama settingan sistem gitu. Oke, kita klik yes dan nanti ini akan terrestart ya teman-teman ya. Nah, biasanya indikator kalau Asus Smart Gesture-nya sudah terinstall itu ada di sebelah sini. Ini kalau kita klik hidden icons, nah di sini ini akan muncul gambar kotak kayak gini nih. Nah, ini menandakan Asus Smart Gesture. Nah, kita tes dulu untuk di menu apakah udah bisa scrolling. Kita coba, ini kita exit dulu. Nah, ini kita coba klik menu, kemudian kita akan coba gesture ya teman-teman ya. Oke, ini sudah bisa. Oke teman-teman, jadi sebenarnya sesimpel itu untuk instalasi Asus Smart Gesture. Jadi langsung bisa digunakan gitu ya. Oke, ini pencahayaannya akan saya kurangi sedikit silau ya. Oke, baik. Nah, kemudian teman-teman, bagi yang enggak bisa, biasanya bisa jadi teman-teman ini belum berjalan, Asus Smart Gesture-nya belum berjalan, dan ini berarti harus dipastikan dulu sebelah sini harus ada. Nah, kalau memang sudah ada dan belum bisa untuk gesturnya tadi, atau belum bisa zoom in ya, kan ini bisa di pitch ya, dicubit atau dibuka untuk ngezoom in. Ini kalau saya dekatkan teman-teman, di sini akan muncul dua titik ya. Kalau saya ngeklik dua jari di sini, dua klik gini, di sini juga akan muncul dua titik. Jadi kalau satu dia akan muncul satu, dua gitu. Tiga dia muncul tiga titik juga di sini. Dia jadi bisa mendeteksi ya teman-teman ya. Oke, untuk settingannya kita tinggal double klik aja ini, double klik, nanti akan muncul settingan dari Asus Smart Gesture-nya. Nah, kayak gini nih. Untuk Windows 10 yang pakai aplikasi Asus Smart Gesture, ini ada settingannya kayak gini ya. Tapi kalau di Windows 11 itu settingannya sudah menyatu dengan settingan dari Windows 11-nya itu sendiri. Jadi sudah include. Nah, di sini kita lihat kalau
one finger itu ada select ya dengan satu jari misalnya, tap gitu ya. Kemudian double tap untuk aktif atau klik kiri, nah ini klik gitu ya. Dan juga drag dengan apa, di double klik kemudian ditahan, kemudian ditarik untuk dragging atau untuk menyeret. Kemudian di two finger di sini ada show pop up menu. Ya, artinya apa? Untuk klik kanan ya teman-teman, dengan dua jari, dua finger tap, klik gitu. Jadi kalau dua finger tap dia akan muncul. Contoh di sini di taskbar dua jari maka akan muncul menu. Nah seperti itu ya teman-teman ya, akan muncul menu kayak gini. Ini dengan dua jari. Kemudian dengan scroll dan juga ada zoom. Di sini akan ada pitch to zoom in or out. Ya bisa di zoom in, zoom out gitu ya. Nah ini biasanya bisa dipakai kalau dalam hal ini kan sebelumnya saya bahas di aplikasi Mental Canvas ya teman-teman ya. Jadi di aplikasi Mental Canvas ini akan bekerja. Jadi pastikan teman-teman untuk zoom in ini diaktifkan dulu, oke? Untuk di smart gesture-nya zoomnya ini diaktifkan biar apa? Biar bisa zoom di aplikasi Mental Canvas. Oke, sebelumnya kita akan coba praktekkan di aplikasi Mental Canvas-nya. Ini saya konekkan dulu. Kemudian saya akan buka Mental Canvas. Connect. Nah, ini sudah connect. Sekarang kita buka aplikasi Mental Canvas-nya. Nah, kita langsung praktekkan di sini apakah sudah bisa untuk zoom in atau belum. Oke, kita buka yang lain, yang new, yang udah ada sampelnya aja karena untuk praktek doang. Nah, di sini yang project plan aja. Tapi untuk yang model-model kayak gini teman-teman, yang template yang bawaan kayak gini, ini harus download dulu ya. Jadi ini memakan data ya teman-teman ya. Pastikan teman-teman kalau mau buka-buka yang tadi ini menggunakan WiFi gitu teman-teman. Di sini kelihatan juga agak lama ya loadingnya. Oke, nah di sini sudah terbuka. Apakah ini bisa untuk zoom in, zoom out-nya, gitu ya teman-teman? Karena dari teman-teman mungkin ada yang kesusahan ketika zoom in dan zoom out. Nah di sini ketika kursor saya arahkan di sini, kemudian saya pitch di sini dengan dua jari, ya dengan dua jari ini. Nah ini sudah bisa ya. Oke, sudah bisa. Nah teman-teman kalau nggak bisa untuk zoom in, zoom out-nya, pastikan teman-teman pilih yang kamera ini. Kadang nggak bisa zoom in, zoom out itu karena kita lagi pilih yang drivingnya gitu. Kalau driving kadang bisa, kadang enggak gitu. Tapi di sini juga bisa kok. Oke. Nah, jadi pastikan teman-teman kalau memang di sini nggak bisa zoom in, zoom out, teman-teman coba pindah ke sini. Nah, gini ya. Oke. Nah, dengan terinstalnya Smart Gesture tadi sudah diaktifkan zoomnya, berarti ini sudah bisa nih untuk zoom in and zoom out di aplikasi Mental Canvas. Kemudian, kalau memang teman-teman belum bisa juga untuk berjalan gesturnya, jadi udah dipastikan kok ini di sini mungkin nggak ada atau di sini udah ada tapi nggak bisa. Nah, ini teman-teman coba kita buka di device ya, coba ya. Device Manager. Nah di Device Manager ini akan ada driver-driver dari perangkat laptop kita. Nah yang berkaitan sama touchpad sama mouse ini kan ini ya, mice and other pointing device. Nah di sini ada Asus touchpad, ada HID complaint mouse. Ini yang mana kayaknya yang ini deh ya, yang saya pakai ini. Kemudian kalau yang kita bahas ini adalah Asus touchpad ya teman-teman. Ini pasti kalau nggak bisa, ini ada bermasalah juga sama ini. Dia ada masalahnya sama ini. Di Asus touchpad ini kita coba klik kanan, kemudian kita update driver, gitu ya teman-teman ya. Kita update driver, kemudian search automatic ya di internet. Pastikan ini koneksi internetnya terkoneksi. Jadi dia akan langsung mencari otomatis di internet.
Oke, ini akan saya percepat. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, ini artinya nih apa? Windows telah selesai mengupdate your device. Artinya apa? Device-nya sudah diperbarui gitu ya. Ini nggak akan bekerja sampai kamu restart komputermu. Jadi kalau sudah terinstall kayak gini, coba di restart lagi. Kemudian kalau sudah di restart, coba dipakai lagi. Ini ya, ini ada perintah nih untuk restart now. Oke, karena saya udah bisa, jadi saya no aja. Akan kita tes ya, apakah masih berfungsi atau enggak di sini. Oke. Nah, kalau di tempat saya ini malah nggak berfungsi ya, karena kemungkinan ini terjadi instalasinya nggak sempurna, jadi minta di restart dulu. Maka di sini nih jadi nggak bisa nih untuk zoom in and zoom out gitu kan. Oke, nggak bisa. Meskipun ini udah saya pindah, tetap nggak bisa juga. Nah, caranya adalah dengan di restart lagi. Cuman kalau untuk restartnya agak lama ya teman-teman ya. Oke, pastinya dicoba dulu kayak gitu teman-teman. Nanti bisa atau enggak. Kalau nggak bisa, tetap nggak bisa juga teman-teman. Ini bisa dengan di klik kanan, kemudian di uninstall device, kemudian nanti di restart lagi akan bisa atau enggak gitu ya teman-teman. Oke, untuk sementara itu aja teman-teman ya untuk tutorial gimana sih mengatasi Asus Smart Device, Asus Smart Gesture untuk memudahkan kita zoom, kemudian scroll, kemudian tab dan sebagainya di laptop Asus dan juga laptop yang lain. Saya juga pernah pakai di laptop Acer kalau nggak salah. Oke, jadi bisa kala itu ya, tapi nggak sedetail fungsinya ketika digunakan di laptop Asus gitu. Atau teman-teman kalau menggunakan perangkat yang lain, teman-teman silahkan cari aja di Google ya teman-teman ya untuk Smart Gesture gitu atau Gesture Touchpad gitu, aplikasi Gesture Touchpad untuk Windows dan sebagainya. Kemungkinan akan teman-teman temukan solusinya. Oke teman-teman, itu aja video dari saya, semoga bermanfaat dan juga semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar. Sekian dari saya, jumpa lagi di video berikutnya.